Ya. Tadi. Dan aku belum tahu, aku belum bicara kalau aku itu mengenal orang ini ayahnya Sophia. Itu saat itu aku nonton bola itu ada antara Prancis dan Jerman kalau nggak salah. Yes, oh my god. Oke, antara Prancis dan Jerman. Di saat itu aku melihat ada itu di Zoom ya, di Zoom di saat mereka main bola. Aku nggak pernah nonton bola sejarahnya dan aku itu nggak suka. Aku pura-pura nonton. Saat itu di sebelahku adalah bapakku dan aku bilang seperti ini, Pak, kalau misalnya aku nikah sama orang bule keren ya. Aku rasa ganteng-ganteng kali ya orang itu. Dan bapak aku nengok, ya nggak pernah aku bicara seperti itu di depan orang tuaku. Sebenarnya aku udah aduh gitu, karena aku kita jarang itu kayak ngomong ke ya, pribadi dengan bapak gitu. Di saat itu aku benar-benar nggak mau ada abang kakak, no, kakak aku udah nikah di situ, abang sama adik aku tuh nggak bakalan mau kalau mereka tuh dengar kalau aku tuh punya pacar awalnya. Tapi aku selalu cerita sama adikku yang beda 2 tahun dari aku selalu cerita sama dia. Jadi dia sebenarnya tahu, tapi di saat itu nggak ada orang, hanya aku sama bapak dan mama itu lagi di dapur, lagi nggak tahu lagi ngapain, aku lupa. Jadi nggak tahu kenapa bapakku tuh ngomong pas berdiri, ya mungkin aja katanya. Dia bilang kayak gitu, ya mungkin aja gitu. Aku langsung aha, the point for me. Oke. Aku mulai chat selama 4 bulan sama dedinya, sama pacarku ini, sama dedinya Sofia. Selama 4 bulan aku bilang sama dia, hubungannya dibawa kemana, atau hanya have fun aja. Kalau have fun aja, please out from me, go far. Karena aku tuh orangnya seriusan, orang serius kalau berhubungan, nggak mau main-main, satu ya satu gitu. Sebenarnya kalau misalnya ada yang ganteng, ya ampun, ya mata cuci mata lah. Setelah itu udah setahun kita pacaran, dedinya bilang, aku pingin ke Indonesia. Oh ya, ya udah, aku datang aja. Aku bilang gitu sama dia, datang aja. Kau sama siapa? Rencananya dia mau, aku bicara juga sama neneknya, dan tuh neneknya open, good person like that. So saat itu aku bilang, ya udah datang aja. Awalnya aku kira dia main-main, ya kalau datang ya datang aja gitu. Aku open, welcome, siapapun gitu, karena aku udah dari pertamanya memang sebelum pinter bahasa Inggris, sebelum sama dia juga aku itu udah jumpa sama teman-teman yang lain, dan ada sahabat aku kenalin juga aku dengan, kita sama sih sebenarnya menyukai orang turis itu, kita cari-cari untuk ngobrol aja tuh, ngapain pengalaman doang. Setelah itu dia bilang kita jumpanya di Australia. Aku bilang aku nggak mau, karena kalau kamu datang jumpain aku mau serius, datang ke sini dan jumpa dengan orang tuaku. Dia pertama awalnya dia takut karena dengar berita tentang Indonesia, takut mereka gitu. Tapi aku bilang gak usah takut,
akan aku nanti ada, dan aku tuh nggak akan bohong gitu. Setelah itu, setelah mereka datang, ini aku mau bilang sama sebelum 1 atau 2 hari mereka mau datang, aku bilang sama bapakku dan mamaku, "Mak, ini mau datang 2 hari lagi." Pertama bapakku bilang, itu hanya ngomong aja, itu gak akan datang itu, gitu-gitu. Jadi aku bilang, iya sini serius dia datang. Jadi di situ mobil kita nggak punya mobil, kita punya mobil tapi mobilnya kecil karena kita nggak tahu kapasitas barang dia. Jadi aku pikir, aduh, ngapain mobil siapa ya gitu. Jadi ada tetanggaku yang nyewain mobilnya, dan bapakku bilang, aduh udah sampai segitunya. Dia juga udah berpikir, sebelum mereka datang, bapakku tuh membuat aku speechless, membersihkan rumah dan so welcome like that. And when them coming first time in airport, like I be like, ooh, I just go with my mom and my sister. I just, okay, you true, okay. Dari situ dia udah, oh aku serius. Oke, mulai dari situ hubungan lah, oke, kau serius. Ke selanjutnya, setelah itu, setelah mereka datang, aku udah jantungan pas mau datang ke rumah karena bapakku. Dan aku udah ngomong sama mamaku, "Mak, gimana ya bapak?" gitu. Mamaku bilang, gampangnya itu nanti kalau udah di sana, udah di rumah, udah senangnya itu gitu. Awalnya aku udah takut, wait. Jadi setelah dia datang ke rumah dan bapak itu peluk dia, yang dia ngomongnya awalnya dia nggak setuju, awalnya dia nggak suka, dan dia itu peluk dan cium dan oke, dan dia sangat sayang saat itu. Dan setelah itu, setelah balik ke sana dan kita udah berhubungan 2 tahun, kita memutuskan untuk mengajukan visa tunangan. Dan aku di situ udah takut untuk membilang, karena dia bilang, bapakku bilang kayak gini, bisa nggak cari yang lain, cari yang di sini aja, nggak usah yang sana, terlalu jauh. Dia bilang gitu. Setelah dia udah jumpa dan itu aku terkejut, dan tara, dia bilang enggak untuk dia, aku dengan dia. Setelah itu aku marah, nangis, sampai sesak nangis sesak. Dan setelah itu aku bilang sama bapakku, aku percaya dia yang lebih baik dari yang lain. What's wrong? Aku udah coba dengan laki-laki yang di Indonesia. What? Ow, you hurt. Oh, that hurt my hand. Sorry. Dan setelah itu, dan setelah itu aku berpikir, what's wrong? I won't make a video. What do you want to do? Just close the door.
hang on, I think maaf ini mengganggu. Oke, setelah itu bapakku nggak ngasih dan aku nangis. Dan setelah itu aku kayak aduh, mau ngomong sama siapa, sahabatku udah pergi, dia udah pergi ke Prancis, aku nggak bisa ketemu, aku hanya punya satu orang teman dan aku nggak tahu gitu. Dia tuh setelah aku udah coba ngomong hampir tiap hari dan dia itu benar-benar marah. Setelah itu ada keluarga datang ke rumah dan kita duduk bareng dan tanpa disadarin saudara kami ini bilang kayak gini, Indah siapa pacarnya? Dan aku jawab iya ini gitu. Dia tuh yakin mau keluar negeri, tinggal di luar negeri gak enak gitu, jauh dari orang tua, dari ini udah siap katanya. Dia ngasih pertanyaan seperti itu dan aku bilang iya aku siap, ini pilihanku gitu. Setelah itu dia mendukung dan bapakku bilang enggak. Setelah itu aku berdebat di saat itu dan aku nangis lagi. Dan lama kemudian udah sampai 2 tahunan gitu, aku buat tekadkan sama bapaknya Sophia, ayo kita buat visa tunangan. Karena visa tunangan kalau itu harus aku datang dan aku nikah di sini dan nunggu waktu lagi dan aku nggak bisa pulang sampai kartu hijaunya dapet. Dan aku cerita hanya dengan mamaku di saat itu karena hanya mamaku yang mendukung saat di posisi yang di saat itu. Dan abangku juga kurang setuju karena mungkin iya dia aku akrab dengan dia gitu, kadang dia berantem ya sewajarnya saudara. Dan aku mulai cerita, kalau aku selalu cerita sama adikku, aku sama ini, dia tuh video call, dia tahu juga, dia tahu pacarku ini sering ngirim aku barang-barang kayak hari-hari besar kayak Natal dan sebagainya. Setelah itu aku udah nggak tahu mau cerita sama siapa. Aku ada sahabat di rumah yang namanya Ira, yang aku selalu cerita sama dia dan dia dekat dengan bapak dan mama aku juga. Jadi dia coba untuk membantuku membujuk bapakku. Sorry Sophia, stop it. Ya. Setelah itu Bapak Sophia ada tujuan untuk datang kedua kalinya. Tapi yang kedua kalinya ini kita untuk interview untuk visanya. Dan setelah itu aku bilang aku mau jumpa bapaknya di Jakarta awalnya pertama. Emang dia nggak datang ke Indonesia, nggak datang ke Medan gitu. Aku bilang kayaknya enggak karena kami mau ngurus visa. Aku bilang seperti itu, aku mau ngurus visa. Kayak mana, visa apa? Iya supaya aku bisa ke sana, aku bilang seperti itu dengan keluarga. Tapi kalau aku diterima mungkin aku langsung pergi, aku bilang seperti itu. Dan nggak tahu kenapa bapakku itu hanya diem dan pergi. Pas di situ kita lagi di ruang tamu, dia pergi ke kamar atau ke dapur, aku lupa. Setelah itu aku udah mulai
kayak feeling I won't go far and long time. So di situ di posisi itu aku hanya diem aja. Setelah sekian lama, setelah dia udah dateng, jadi aku duluan datang ke Jakarta untuk jumpa, karena dia nggak tahu lokasi yang hotel yang di deket embassy-nya. Dia cuman aku yang tahu. Setelah itu aku izin dengan orang tuaku, dan bapakku hanya diem dan nggak mau bicara, dan dia bilang hati-hati ya, kita antar gitu. Setelah itu di Jakarta, setelah itu kita hanya beberapa hari kita harus interview. Aku harus lihat kesehatan semuanya dari atas sampai bawah kita diperiksa, dan datanya itu harus dikirim ke embassy-nya. Jadi kita nggak ada buka itu amplop, dan kita nggak tahu itu kita sehat atau enggak. Jadi kita harus ngasih ke mereka. Setelah itu, setelah aku udah selesaiin dari cek kesehatan, jadi aku pergi aku lupa mentranslate akte. Kita harus translate lagi, dan mereka harus waktu cepat, karena kita nggak ada lagi waktu, karena kita hanya waktunya 3 hari, dan mereka kita minta tolong mereka untuk ngirim ke embassy, karena kita udah nggak ada, bener-bener waktunya mepet semuanya. Jadi aku sama Bapak Sophia yang nggak pernah naik ojek, ya kita harus naik ojek buru-buru